Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam Islam istilah najis dan hadas seringkali dijumpai terutama pada perkara bersuci atau toharoh. Nah, dua hal ini adalah tidak sama dan tidak boleh diabaikan karena sangat berpengaruh terhadap kebersihan serta syarat sahnya ibadah kita. Meskipun sangat lazim kita dengar, namun rasa-rasanya mungkin banyak dari kita yang masih bingung terkait perbedaan antara najis dan hadas dan bagaimana cara menghilangkannya dengan benar. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita bersama akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait menghilangkan najis. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir di studio ada ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pokoknya kita doakan Pak Kiai selalu sehat. Jadi kita ini tambahan ilmu setiap hari ya. Demikian juga para pemirsa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik. Bahasan tema kali ini Pak Kiai masih soal rubu ibadah terkait juga dengan bersuci atau toharoh. Nah, kalau kita mungkin masih bingung ya, banyak mungkin di antara kita tuh masih bingung sebenarnya najis itu seperti apa? Apa kemudian bedanya sama hadas ya? Karena kalau kita lihat sebenarnya perkara ini sangat mendasar, tapi kadang-kadang banyak di antara kita yang mungkin menganggapnya hanya sepintas lalu, sepele aja, yang penting sudah menggugurkan kewajiban, sudah selesai. Padahal kan sebenarnya ada praktek-praktek yang kita nggak boleh abaikan. Nah, bagaimana kemudian kita harus memahami ini satu persatu? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mira dan Mbak Mila yang saya hormati, hadas itu adalah najis. Jadi kalau najis itu adalah sesuatu yang kotor jisman wa hukman. Jisman wa hukman. Ya, jadi fisiknya dianggap kotor dan hukumnya dianggap kotor. Tapi kalau hadas itu dianggap secara hukum saja. Seperti orang yang tidak berwudu. Dia nggak boleh sholat karena dia berhadas. Bukan berarti dia nggak bersih ya? Ya, kalau dilihat mana ada kotorannya. Iya. Tetapi secara hukminya dia hukumnya berhadas. Nah, kata hukmiyah itu juga sebenarnya nanti di dalam hadas yang dibagi lagi menjadi ada yang najis ainiyah dan yang hukmiyah. Iya, Nah, kalau najis yang ainiyah itu mohon maaf seperti kotoran yang fisiknya kita bisa lihat. Jadi bisa terlihat ya? Ya, umpamanya binatang buang kotoran. Tetapi ada yang hukmiyah, bendanya tidak ada tetapi dia dihukumkan najis. Anak kecil pipis. Kemudian habis itu dia main layangan. Suatu hari pulang, itu sudah kering. Dan sudah tidak ada baunya, sudah tidak ada najisnya lagi. Tapi hukumnya anggota tubuhnya itu najis. Betul. Nah, itu perbedaan najis secara hukum dan secara hukmiyah itu semacam itu. Nah, dua-duanya harus dibersihkan. Dua-duanya harus dibersihkan. Nah, caranya ini juga penting. Kadang-kadang kita masih suka bingung ya Pak Kiai. Seperti apa? Kalau yang bersifat ainiyah, ya ainiyah yang bisa terlihat tadi. Terlihat oleh mata itu tadi, ilyanul ma'alal mutawaddi, mengalirkan air pada tempat yang terkena najisnya itu. Mengalirkan air saja mengalirkan. Nah, itu mengapa tidak ya. boleh ketika anaknya pipis itu kemudian diambil bahan kemudian diusap-usap gitu tadi. Kan kering. Iya. Kemudian apa itu dipel, maka najisnya menjadi luas. Nah, jadi dia mesti diguyur dulu dengan air, ditarik ke sana baru dipel. Dan nggak perlu pakai sabun sebenarnya. Nggak perlu. Nah, kadang-kadang tuh kan kita berpikir ya, kalau misalnya udah najis tuh ya akan lebih bagus kalau pakai sabun. Ya. Nah, itu berarti kalau pakai sabun karena mungkin antiseptik baunya, ya wangi, itu ada pertimbangannya. Tetapi sebenarnya air itu sudah mampu melakukan itu. Baik, itu tadi ya. Kalau untuk najis menghilangkannya seperti itu. Tapi najis juga kan sebenarnya ada beberapa macam ya Pak Kiai. Dan cara menghilangkannya pun berbeda-beda ya. Iya, kalau yang najis yang secara hukmiyah maka seperti anak tadi itu ya.
najis yang secara hukumnya semacam itu, maka dia cukup diguyurkan saja. Ya, karena memang bendanya sudah tidak ada. Pengelompokan najis itu ada yang khafifah, najis yang ringan. Itu najisnya bayi laki-laki di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI ibunya. Maka pipisnya dia itu disebutnya khafifah. Tidak sama dengan Mbak Mila. Mbak Mila mah baru lahir, pipisnya sama neneknya sama timbangannya. Nah, secara anatomi apakah ada bedanya laki-laki dengan perempuan? Secara zahir tidak ada bedanya. Tetapi ada rahasia yang Allah tidak membukanya. Ya, belum sampai membukanya. Sehingga kenapa kok yang laki-laki selama 2 tahun dan belum konsumsi dia khafifah. Sehingga najis ini cukup dipercikan air saja sudah cukup. Walaupun airnya tidak mengalir. Nah, lawanannya najis mughallazah. Nah, najis mughallazah itu najis yang kuat, sangat kuat. Itu ada 2, babi dan anjing. Nah, yang mutawassithah yang pertengahan itu selain anjing dan selain anak kecil laki-laki, maka itu disebutnya mutawassithah. Jadi misalnya ada kotoran yang mungkin ada kotoran serangga atau kotoran apa, ya udah dibersihkannya asal dia kemudian bersih, dialirkan air, sudah tidak terlihat. Sudah cukup. Misalnya tidak berbau, cukup ya Pak Kiai? Sudah cukup. Oke. Nah, kalau tadi najis mughalladzah tadi kan besar dan memang harus dicucinya berkali-kali ya Pak Kiai? Salah satunya dengan tanah. Ya, apakah memang seperti itu? Kalau dilihat, ini menarik nih kalau kita mau bahas ya. Najis mughalladzah itu, pengelompokannya itu adalah kelompok Imam Syafi'i yang berpendapat dan beberapa imam mazhab yang mengatakan bahwa hadis ya idza walagal qalbul ina faghasluhunna sab'un ihdahunna bitturab. Apabila bejana kalian dijilat oleh anjing, digigit, dijilat dan lain sebagainya, maka mencucinya harus 7 kali. Ihdahunna bitturab, salah satunya harus dicampur dengan tanah. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa ini 1 kali, ini 7 kali ditambah ini berarti ada tingkatan. Ada tartibnya, ada tingkatannya. Maka ini disebutnya najis mughalladzah. Imam Malik mengatakan enggak. Enggak ada najis mughalladzah. Yang ada najis cuma najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah dengan najis secara umum, cuma 2 levelnya. Mutawassithah itu enggak dikenal. Enggak ada istilah itu. Mughalladzah enggak dikenal. Kenapa? Perintah untuk 7 kali basuh dengan 1 tanahnya itu cuma ta'abbudi. Perintahnya perintah keagamaan saja. Gak usah ditanya dan tidak menunjukkan level. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhurnya jadi 4? Itu nggak ada pertimbangan ngantuk, nggak ada. Kenapa maghrib 3? Nggak ada pertimbangan kalau baru pulang kerja. Nggak ada. Ya memang perintah aja. Ya perintah aja. Itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu ta'akkuli. Harus yang dirasiokan. Kenapa mestinya 1 jadi 7? Nah, itu perbedaan pendapat. Ya, tetapi kita yang bermazhab Syafi'i mengatakan ada 3 kelasnya. Baik. Menarik sekali pembahasan kita, tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, saya tinggal di Ciseeng, Bogor. Profesi saya adalah sebagai menjadi guru MTS dan SMK Darul Roja, Depok. Izin bertanya Pak Kiai, apa perbedaan najis dan hadas? Dan bagaimana dari 2 terminologi ini cara menghilangkannya? Kemudian kriteria yang disebut najis itu apa saja?
apakah cuman binatang tertentu saja yang dikatakan najis itu atau ada hal-hal lain? Kemudian, bagaimana cara menghilangkan beberapa model yang sudah ditetapkan secara jelas sebagai najis? Bisa jadi berbeda antara satu dan lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, baru saja kita saksikan ada pertanyaan dari Mbak Devi di Bogor. Pertanyaannya banyak, harus saya catat, ini takut lupa Pak Kiai. Ada beberapa yang sebenarnya kita sudah bahas di segmen pertama, pemirsa. Yang pertama pertanyaan adalah perbedaan najis dan hadas Pak Kiai, dan bagaimana cara membersihkannya. Yang kedua kriteria najis. Yang seperti tadi kita dengar juga Pak Kiai menyampaikan kan najis tuh yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa misalnya air liur anjing atau kemudian ada kotoran hewan gitu. Apakah hanya terbatas itu saja atau masih ada jenis najis yang lain? Ya. Yang terakhir soal kriteria najis ya. Kan ada beberapa model yang kemudian ditetapkan. Apakah memang seperti itu ataukah ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa dijelaskan? Oke, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Mbak Mila. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sekilas tadi sudah dijelaskan perbedaan najis itu sesuatu yang dianggap kotor, ainiyah wa hukmiyah. Bendanya dan hukumnya dianggap kotor, itu disebutnya najis. Tapi kotor dalam pengertian yang hukmiyah disebutnya dengan hadas. Hadas, oke. Kalau najis itu harus di dua alat sucinya. Pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan tanah. Oke. Ya, menggunakan tanah. Jadi kalau tidak ada air bisa dibersihkan dengan tanah. Dan itu biasa di zaman Nabi, zaman sahabat. Kalau kakinya kotor maka digosokkan ke bumi. Dan itu cukup ya? Iya cukup, digosokkan ke bumi sampai benar-benar airnya hilang. Kalau menghilangkan hadas berwudu. Kalau hadas kecil mesti berwudu. Kalau hadasnya besar, ya, maka dia mesti mandi janabat. Dan kayaknya nanti kita ada spesial khusus tentang mandi janabat. Mbak Devi silakan dilanjutkan mengikuti acara Gapai Kemuliaan kita. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua tentang najis itu sendiri ya. Secara mudah Imam Ghazali di dalam kitabnya itu menyebutkan bahwa potensi najis itu ada tiga. Potensi najis ada tiga. Pertama al-jamad, benda padat. Yang kedua hayawanat, binatang. Yang ketiga itu ajza'u hayawanat, bagian dari binatang. Ya. Nah, al-jamadat fatahirun kulluha ilal khamra. Benda padat itu semuanya itu hukumnya suci kecuali khamar. Anggur, kurma, gandum. Kalau kita di sini apel, nangka, yang diproses dibikin proses fermentasi kemudian melahirkan alkohol pada level yang tertentu yang menyebabkan najis, menyebabkan mabok, maka hukumnya najis. Walaupun sumber awalnya suci. Kemudian al-mutanabbiz. Nah itu yang kalau kita bilang jus ya, yang wine ya, proses di mana untuk sampai kepada alkohol itu juga ulama-ulama mengatakan itu tidak boleh. Walaupun terjadi perbedaan pada level mana itu akan di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan ulama kalau belum sampai memabukkan masih boleh. Karena unsurnya itu masih dibutuhkan untuk penghambat tubuh. Ya, terutama orang-orang yang hidup di daerah Eskimo atau daerah-daerah ekstrim yang dinginnya itu. Nah, kemudian yang dari sisi hayawan, kulluha tahirun illal kalba wal khinzir. Semua binatang itu halal. Semua binatang kecuali babi dan anjing. Ya, babi dan anjing itu menurut perspektif Al-Quran. Kalau dalam hadis nanti ditambahin kullu zina bin minasiwa fa'akluhu haramun. Setiap binatang yang bertaring, menerkam, maka dia hukumnya haram juga. Itu ditambahkan oleh Nabi. Nah, wa ma tawallada minhuma, dan yang hasil persilangan. Itu juga hukumnya haram juga. Wa ma tawallada minhuma. Umpamanya
anjing yang dikawinkan sama kambing, anaknya kambing, maka hukum anak tetap. kambingnya itu najis mughallaza juga. Najis juga. Karena ada indukannya Nah, ya. iya itu nggak boleh juga. Nah, yang dikecualikan itu ada 5. Pertama itu manusia, walaupun dia mati dia bukan najis. Yang kedua as-samak, ikan. Oh, ikan, iya. Orang beli ikan itu udah mati. Jarang orang beli ikan hidup kan. Tapi ikan itu sudah sudah. Nah, itu kan bukankah mati tidak dipotong namanya bangkai. Nah, itu yang dikecualikan. Kemudian jarad. Jarad itu belalang. Belalang itu mati ketemu mati pun dibakar boleh. Boleh dimakan. Iya. Nah, yang keempat dudut tufah. Tufah itu apel. Jadi ulat kecil yang ada Di dalam di apel. apel. Nah, itu kalau biasanya kalau ada tanda hitam dikit, itu biasanya ada dud di dalamnya. Dan itu Jadi nggak kalau apa-apa. kita mau makan aja, karena belum tentu yang hitam itu pasti ada isinya. Iya. Nah, yang tidak boleh itu apelnya dibuka, Kelihatan. diambil dudnya, dimakan, habis itu makan apel, haram. Oh, paham. Tapi kalau makan sudah aja makan, nggak ada masalah. Nah, dia najis tapi yufa'anhu, dimaaf. dimaafkan, ditoleransi. Nah, itu. ditoleransi itu 4 itu termasuk yang dikecualikan. Nah, yang ketiga dari pengelompokan ajza'ul hayawanat, setiap anggota binatang yang diambilnya masih hidup. Setiap anggota binatang yang diambilnya masih hidup. Ya, Oke. umpamanya di zaman dulu punya kambing gitu, mertuanya datang dipotong kakinya 1, dijahit sama dia, maka 1 ekor dimasaknya itu. Nah, itu maka makannya haram. Dia dianggapnya bangkai. Oh, iya. Ya, dianggapnya bangkai. Nah, tapi kalau orang ngambil bulu ayam kemudian buat gini gitu, iya, telinga. karena itu tidak dikonsumsi, maka itu tidak dianggap haram. Tidak masalah. Itu ya. termasuk. Dan dia jenisnya jenis bulu, ya, bukannya daging itu. Nah, yang menariknya lagi, dan yang semakna ini, ya, ulama-ulama mengatakan kullu ma laisa lahu nafsun sa'ilun. Setiap binatang yang tidak ada darah mengalir. Oke. Itu dikecualikan juga kadzubabi, seperti lalat. Lalat mati, dia nggak najis. Masuk ke susunya Mbak Iya. Mila, ambil saja, buang saja, minum aja. Oke. Dia tidak najis. Yang kedua khonfas. Khonfas itu seperti jangkrik, serangga. semacam serangga. Jadi Nah, kalau semut itu tuh nggak apa-apa gitu ya Pak Kiai ya? yang tidak ada Yang tidak darahnya. ada darahnya. Oke. Nah, jadi setiap binatang yang tidak ada darahnya, Tidak ada najis. maka dia termasuk yu'fa'anhu. Hukumnya najis, tapi yang dimaaf. Yang dimaafkan. Oke, menarik. Nah, sebenarnya kalau saya riset-riset juga tuh Pak Kiai, beberapa bentuk najis kan misalnya kayak tadi ya, kayak kotoran manusia ya, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian air wadi, mazi, itu juga air mani itu apakah juga termasuk dalam najis Pak Kiai? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Kaedahnya itu mengatakan kullu ma yakhruju min ibni Adam najisun. Setiap yang keluar kullu ma yakhruju min sabilain najisun. Setiap yang keluar dari 2 lubang, maka hukumnya najis. Oke, paham. Pipis, Ya. ya, kemudian buang air Buang besar, air besar. menstruasi, Darah nifas, itu termasuk najis. Wadi, Wadi. ya, wadi itu ketika orang terlalu capek bekerja, maka dia keluar, ya, Cairannya. wadi itu tadi, lengket, hanyir baunya. Nah, itu dari lantaran terlalu capek itu. Dan biasanya orang kalau gantung diri juga keluar wadi juga. Ya, ada orang mengatakan keluar sperma, bukan, dia keluar Oke. wadi. Jadi terlalu keras dia menahan itu sampai seperti orang yang mengangkat beban gitu. Iya. Kemudian mazi itu seks yang tidak kesampaian. Oke. Kebangetan nafsu kemudian sampai ereksi tapi tidak melakukan. Tidak sampai keluar. Nah, itu najis. Oke. Nah, yang dibedakan itu adalah yang ketiga, mani. Mani. Imam Abu Hanifah mengatakan mani itu najis.
Imam Malik mengatakan najis sperma itu. Imam Ahmad ibnu Hambal mengatakan najis. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan suci. Dalilnya dikatakan walaqad karramallahu bani Adam. Allah sungguh telah memuliakan anak Adam. Nah, anak Adam dimuliakan itu maknanya dia nggak berubah dari yang suci menjadi najis. Ya. Nah, itu terjadi perbedaan. Walaupun sebenarnya kalau secara keilmuan, secara keseluruhan itu pensucian yang dimaksud dengan Imam Syafi'i dengan mazhab-mazhab yang lain itu awalnya itu kan memang sperma itu dikatakan najis, tetapi ketika dia berubah menjadi nutfah, kemudian dia menjadi alaqah, kemudian dia berubah menjadi mudghah, ini sebenarnya pada saat ini masih fisik, ini najis nih. Kemudian pada saat 4 bulan itu fayun fahu fihi ruh, pada saat dia ditiupkan ruh, dominasi dia pada ruh ini, Allah mengatakan tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian aku jadikan yang tadinya bahan dari sperma itu makhluk yang lain. Nah, ansha'nahu khalqan akhar itu yang merubah kedudukan dari najis menjadi mulia, suci. Menarik ya, ternyata dimensinya itu luas ya Pak Kiai, bicara soal bersuci ini najis dan hadas. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai ya. Iya, baik. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menghilangkan Najis. Pak Kiai, kalau saya boleh menyimpulkan dari segmen sebelumnya terkait cairan yang keluar dari 2 lubang itu tadi ya, misalnya wadi, mazi, sama mani. Kalau yang perlu untuk mandi janabah itu mani aja. Cuma mani. Yang lainnya dua, najis cukup jadi dicuci saja. Cukup dicuci dan dihilangkan saja ya. Oke, paham. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang mungkin kita biasa hadapi sehari-hari Pak Kiai. Saya punya anak kecil, ngompol di kasur kan jadi hal yang sangat lazim gitu. Kadang-kadang juga masih bingung ini cara ngebersihinnya gimana. Khawatir kan takut nanti kena najis, pakaian kita juga mungkin buat kita sholat gitu. Jadi harus dibersihkan gimana. Kalau ngegotong kasur ya, mencuci kasur kan repot ya Pak Kiai. Iya, nggak kuat, Mbak bilang nggak kuat. Karena spring bednya berat. Oh iya. Para pemirsa, sebenarnya tadi kita sudah membahasnya di segmen awal bahwa Nabi pernah mau bersolat, kemudian mau melepas sandalnya. Kemudian malaikat Jibril bilang, itu ada najis. Jadi disuruh pakai sandal. Sehingga najis dengan kaki Nabi itu dialasi oleh sandal. Nah, kasur yang dipipisi oleh anaknya, oleh cucunya, apabila spraynya baru dan tidak terkena najis, maka antara pipis yang ada di spring bed dengan kakinya itu sudah hail. Sudah teratasi. Oh, jadi tenang sekarang ya. Jadi kita tinggal bersihkan misalnya kan Pak Kiai, yang basah mungkin kita keringkan, kita lap gitu misalnya, terus kita ganti spray baru, selesai sebenarnya. Sudah selesai. Udah boleh sholat di atasnya. Jadi kadang-kadang kan kita berpikirnya tuh kalau overthinking Pak Kiai. Oke, itu satu. Yang kedua, saya biasanya pakai gamis nih. Kadang mungkin gamisnya kan panjang ya Pak Kiai ya. Suka kadang-kadang kalau pakai gamis kan kita mungkin biasa menggunakan juga untuk sholat. Suka ragu gitu. Ini bagian bawah ini kan kotor ya. Ada najisnya nggak ya? Harus dibersihkan dulu nggak ya? Itu seperti apa Pak Kiai? Ya, Imam Al-Ghazali secara cermat mengumpulkan hadis-hadis ahkam sehingga beliau mengatakan ada beberapa hal yang dikecualikan. Pertama itu asarun najwa. Ya, bekas dari istinja menggunakan batu. Bekas ya? Iya. Nah, jadi orang kan istinja cebok itu boleh pakai air, boleh pakai batu, benda padat. Nah, kalau dia menggunakan batu atau benda padat, syaratnya jamidun tahirun qaliun. Benda padat, suci dan mampu menyerap. Jadi menggunakan tisu itu boleh. Ini baru mau saya tanya.
siap. Kalau dia seandainya dia di pesawat kemudian menggunakan tisu ataupun sekarang ini banyak toilet kering Iya, yang memang iya, tidak betul. disediakan air. Kalau dia buang air besar bersih 100% tidak. Enggak Enggak dong. juga. Nah, itu namanya asarun najwa. Hmm. Itu dia dimaaf. Hmm. Karena kalau dibandingkan dengan air 100%, kalau menggunakan batu, menggunakan besi, masa pada lekuk-lekuk, Iya, kerutan itu enggak bersih benar. iya betul. Itu yuk fa'ale. Oke, Itu termasuk yang dimaaf. dimaafkan. Nah, yang kedua yang Mbak Mila tanyakan, tinus syawari, Mhm. tanah di perjalanan. Nah, itu. Nah, Pakai. termasuk ya gubaru raus fitorik, termasuk itu. Debu yang keluar dari kotoran. Ada ini tempat ternak Iya. babi. Jadi Iya. saya pernah ngajar Jalan. di daerah Jakarta Barat. Ya, Cengkareng itu. Kok ini baunya beda gitu. Ternyata itu ternak babi gitu loh. Nah, kalau dia itu kena panas, itu kan menguap Iya, ke atas. ada debu-debu halus mungkin ya. Nah, dia tinus sawari, kotoran yang ada di jalanan, apakah itu karena air banjir atau karena bajunya panjang Menyapu kemudian jalan nempel, gitu ya. nah itu termasuk yang dimaaf. Oke. Termasuk juga apa itu yang tadi yang gubarul raus gitu. Debu-debu yang keluar dari pembakaran itu nggak bisa kita menghindar itu. Iya, betul, Nah, kan dia hukumnya najis tapi yu'fa'anhu. Dia termasuk yang Dimaafkan. dimaafkan itu. Tidak Jadi- mengapa. Jadi nggak masalah ya Pak, ya? Nggak perlu kita repot-repot harus nyuci, harus apa. Tetap Enggak. ya sudah, Karena itu kotor Oke. tapi bukannya najis. bukannya najis. Jadi tetap bisa dipakai untuk sholat. Boleh. Masih boleh Jadi ya. kalau orang pegawai bengkel gitu, Iya. habis Oh, iya. bersih-bersih, cuci tangan gitu, wudhu, sholat, walaupun bajunya ada oli, dan bajunya kotor, Kotor. tapi bukan najis. Oke, dan sebenarnya juga tidak masalah ya kalau misalnya mungkin dalam kondisi darurat nggak ada lagi baju yang bisa dipakai, Boleh. boleh ya. Boleh. Apalagi di zaman Nabi, zaman sahabat, mereka bajunya cuma satu. Iya, iya betul. Kalau baju mungkin zaman Rasulullah zaman dulu tuh pakai apa ya, bahan yang panjang, baju yang megah itu juga ini ya apa namanya, nggak semua orang bisa punya kemampuan untuk seperti itu ya. Ya, memang ada attention tersendiri tentang pakaian memanjang itu. Memanjang. Itu awalnya kan orang Romawi. Itu kan jubah Persia, gitu ya. ya, yang bajunya panjang. Panjang berjubah. Bahkan kalau di kalangan kaisar itu sampai 5 orang Iya. membawa ujung bajunya betul, itu tadi. betul. Karena di situ status ya, Sosial ya. status sosialnya Oke. semacam itu. Oleh Nabi memang isbal itu nggak boleh, Oke. berlebih-lebihan. Berlebihan. Ya, karena dia nggak ada bedanya dengan kaisar-kaisar itu yang menyombongkan bahwa dia punya bahan lebih. Oke. Jadi ada unsur kesombongan. Ya, sehingga orang kaum tekstualis mengatakan mau sombong nggak sombong nggak boleh. Di bawah mata kaki hukumnya haram. Tapi kaum tekstualis mengatakan enggak, karena sahabat Abu Bakar dia mengatakan bahwa dirinya isbal. Kata Rasulullah, kau tidak termasuk orang yang sombong. Nah, maka kaum tekstualis mengatakan kalau di bawah mata kaki, karena memang menjaga kecantikan, menutupi aib yang ada di situ, maka dia tidak masalah termasuk. ya. Jadi unsur kesombongan itu penting menjadi sebuah konteks. Namanya ilat hukum. Ilat hukum. Oke, Masya Allah. Pak Kiai pengennya sih masih lanjut, tapi apa daya. Waktu kita terbatas Pak Kiai. Masya Allah, Iya, baik. luar biasa sekali ilmunya hari ini, sangat bermanfaat dan sangat relate ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah menjadi amal jariahnya Pak Kiai ini. Amin, Masya amin. Allah. Buat Mbak Mila juga. Amin Dan ya Rabbal semua para Alamin. pemirsa. Buat semua Ya. juga. Pak Kiai terima kasih. Baik. Sehat-sehat selalu. Pemirsa, Amin. usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mbak Rahma dan juga Kiai Haji Haris Akam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.